hanya kemudian kita harus nguji bener enggak gitu. Ada ujiannya. Jadi kalau dalam statistik kan kita membedakan antara signifikan sama tidak gitu. Jadi kalau di matematik itu 0 itu beda dengan 0,1. Beda toh. Tapi dalam statistik bisa saja 0 sama 0,1 itu dianggap sama gitu karena itu mempunyai arti fisis gitu. Saya ambil contoh ekstrim kemarin itu kalau Anda beli Honda Beat 16 juta, saudara diberi diskon 10.000. Ya 10.000 itu kan duit positif gitu, tapi dibanding 16 juta tidak signifikan gitu. Itu statistik. Tapi kalau matematik ya sudah ada diskon 10.000 itu bilangan yang positif kan gitu ya. Kita lihatnya di situ. Jadi yang membuat statistik berbeda dengan matematik itu juga dalam hal itu. Kita membutuhkan sesuatu itu ada ukuran ketidakpastiannya gitu. Jadi kalau misalnya saya berangkat dari rumah ke kantor, itu saya hanya bisa mengatakan sekitar 15 menit. Ya. Misalnya saya sampai kantor 16 menit, ya saya masih anggap sama kan gitu. Walaupun 16 itu beda dengan 15. 17 mungkin saya anggap sama kan gitu. Nah, itu sehingga kita memerlukan kita yang mengatakan di dalam statistik itu masih membutuhkan angka-angka toleransi gitu. Jadi kalau orang mengatakan betanya itu minus 0,9 itu signifikan atau tidak gitu. Ya, di sini signifikan karena itu yang di star itu kan, star 3 itu. Nah, kemudian itu distribusi T. Tapi kita juga bisa menggunakan distribusi F ya. Distribusi F itu di sini jadi kalau T kuadrat itu sama dengan F. Yaitu secara matematik di situ. Sehingga uji itu adalah uji yang ekivalen. Karena lewat T atau lewat F itu sama aja gitu. Ya. Kemudian ukuran kebaikannya di sini kan multiple R square. Kemudian adjusted R square. Ya. Kenapa adjusted itu di-adjust terhadap derajat kebebasan. Ya, jadi sehingga orang biasanya senang ini. Gitu. Tapi kalau umum juga R square enggak ini. Nah, kalau R kuadrat itu dimaksimumkan, tapi kalau residual standar error itu diapakan nanti? Ini artinya 54% loh, bukan 0,54 ya. Ini kan ada 100% gitu. Kalau residual itu adalah apa? Residual itu kan sigma EI kuadrat. Ya, itu adalah yang akan diminimumkan gitu. Jadi nanti dalam mencari regresi terbaik itu nanti kalau kita bicara tentang residual diminimumkan, tapi kalau kita bicara R square itu dimaksimumkan. Nah, kemudian kalau misalnya saudara ingin melihat hubungan antara residualnya berbentuk seperti apa gitu. Residualnya berbentuk seperti apa kita akan melihat di mana? Kita akan melihat yang di bawah. NIM dari ini NIM dari kita tadi kan lm.rate. Apa saja yang ada di sana? Nah, ini nama semuanya ada di sini kan gitu.
Jadi kalau saudara ingin lihat residualnya, berarti gimana? Kita lihat lm dot fit kemudian apa? Kalau variabelnya kita pilih apa? Dolar ya. Dolar, kemudian residual. Oke. Jadi ini mestinya akan keluar harga-harga residual. Nah, kemudian kan kita misalnya ingin ngeplot X terhadap residual, ya berarti kita lihat plot dari X tadi lm dot fit dolar residual. Oh, sebentar, ini kok bisa beda, ini kenapa ini? Harusnya kan mungkin datanya banyak ya, karena itu kan tidak mungkin, karena residual itu adalah sigma JI min JI head. Saya nggak tahu, harusnya jalan, tapi ini kenapa? Kalau mencari panjang itu gimana, Mas Dika? Jumlah panjang apa, Pak? Vektor? panjang vektor. Panjang vektor itu Jumlah anggotanya. Length pakai length? Ya. Length. Jadi ini kalau tadi kita lihat X ya. Ini toh 13. Sekarang kita lihat length dari lm dot fit dolar residual. Okay. 506, kenapa gitu? Ini saya nggak tahu. Sorry. Itu kalau yang lm fit residual itu dia sorry, aku ngerti. Residual itu. Bukan X, tapi plot dari MATV ya. Iya. Bukan MATV, LStat. Saya, sorry, ini ya, LStat. Kita cek dulu panjangnya siapa enggak. LStat pakai S nggak ya tadi? Anunya, variabelnya. Ayo, paling ke salah. Boston Dollar Elstat coba, Pak. Apa? Boston Dollar Elstat. Enggak, ini saya kira cukup, cuma bedanya ada S-nya aja. Oh, sebentar. Jadi tetap harus ada itu ya, Pak, datanya dulu terus di dolar Elstat. Harus pakai dolar ya. Oke. Boston ya. Oh, belum kita attach ya, jadi dolar LSL pakai S ya itu ya. Oh, nggak bisa. Sebentar, ini kita lihat dulu nama variabelnya. Nah, itu tadi Bapak nulisnya apa? Yang tadi? Apa, Elstat? Sebentar, kita lihat dulu. Oh ya. Oke, koefisien ini residual, name variabelnya. Elstat. Ya, atau harus di start dulu ya. Jadi harusnya jalan toh. Mungkin masih ada S-nya mungkin? Enggak ada ini. Yang di bawahnya, Pak, maksudnya. Oh,
Oh ya, ini sorry. Ini sudah ini aja. Kita lihat dulu ini Boston dolar Elstat. Enggak. Oke, benar toh? Berarti ini kita lihat lainnya dulu. Dan sama kan ya sekarang, jadi mestinya kita sekarang bisa kita buat tadi Boston dolar Elstat, koma lawannya adalah LM.Fed dolar residual. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan di sana nanti, apakah ini menyerupai band atau apa gitu ya, itu saya kira nanti bisa analisis yang lebih lanjut. Ya. Ini tadi hanya contoh bahwa di dalam LM.Stat itu ada banyak variabel apa saja yang nanti bisa kita gunakan. Nah, sekarang ini kan banyak variabel ya, kalau kita ingin meregresikan terhadap semua variabel, gimana caranya? Jadi misalnya LM.Fed itu MACD itu kemudian ini titik, ya. Itu berarti diregresikan terhadap semua apa? Semua variabel. Jadi kemudian tinggal datanya aja sama dengan must be a metric. Datanya kan sudah benar kan, Boston ya? Matrix MACD data Boston. Berarti kan semuanya atau itu? Iya, itu udah benar harusnya. Data Boston. Atau kalau kita attach ya, jadi sekarang kalau ini oh sebentar, ada yang salah, sama dengan belum. Oh iya, sama dengannya belum. Ya, ya. Sama itu Pak, nulisnya itu harusnya bukan LM.Fit Pak, LM Pak. Ya, benar. Gini. Saya sekarang sudah ingat, LM.Fit sama dengan LM, gitu toh? Iya, nah, sisanya udah benar. Sekarang MACD wong tua lalen. Ini titik, ini berarti ke semua variabel kan. Kemudian Boston. Harus ditulis data apa-apa. Nah, benar. Lupa nggak sama dengannya itu. Berarti ini kalau diregresikan terhadap semua variabel. Jadi kalau kita lihat misalnya summary-nya
summary m.fit. Itu yang signifikan berapa itu? Sebentar, saya kamar kecil sebentar. Jadi kalau ini kita lihat ya, jadi ini yang baru kelihatan bedanya uji F sama masing-masing P. Ya, jadi kalau ini kan berarti signifikan, 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 ini tidak signifikan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, p-value-nya kan ini. Berarti secara keseluruhan semua regresi ini adalah signifikan gitu. Fit secara keseluruhan, walaupun kalau kita lihat komponen wise itu ada yang tidak signifikan, ini kan tidak signifikan, ini tidak signifikan gitu. Ya. Seperti saya pernah cerita kan gitu, kalau ada keluarga yang punya 5 anak gitu, yang 4 jadi, yang 1 misalnya retarded gitu ya. Artinya tidak jadi gitu. Retarded itu kan punya keterbatasan mental atau gimana gitu. Nah, gimana? Itu secara keseluruhan kan masih baik kan gitu. Ya. Jadi ini analoginya gitu. Mungkin 2 juga masih dianggap signifikan gitu. Artinya keseluruhan loh ya. Tapi kalau 3 itu ya baru itu mungkin begitu. Tergantung siapa yang lihat kan gitu. Ya, jadi ini contoh bahwa secara keseluruhan itu oke, tapi komponen wise-nya itu ada yang tidak tidak signifikan. Kemudian saudara lihat residual sum square-nya gitu, multi per R kuadratnya, kalau adjusted biasanya masih lebih kecil sedikit kan. Ini adjusted. Ini F statistiknya, p-value-nya kan kecil kan, ini berarti ini signifikan. Nah, kemudian saudara lihat di buku di halaman 113. Jadi kalau ada kita mempunyai ada interaksi. Jadi saya bacakan ya halaman 113, sudah dilihat bukunya. In order to fit multiple regression model using the square, we again use the LM function. The syntax LM yield delta x1, x2 plus x3
is used to fit a model with the three predictor x1, x2, x3. Summary function look output the regression coefficient to the predictor. Jadi kalau kita lihat MATV itu kemarin pertama kali kan, ini kan pertama kali hanya terhadap LS stat. Sekarang kalau ditambah dengan usia itu, ya, kita lihat apakah R kuadratnya itu. Jadi tadi ini kan di sini R kuadratnya kan keseluruhan 0,74, ya. Lalu sekarang keseluruhan 0,74. Sekarang kalau hanya dengan dua variabel berapa? Jadi ini terhadap dua variabel itu plus. Ya, jadi LM dot fit. Sekarang saya kira saya sudah ingat lagi. Sama dengan tadi kan lupa toh, LM dari median MATV delta, kemudian ini L stat, kemudian ditambah dengan H. Jadi dua variabel. Ya, kemudian datanya dari Boston. Oke. Kemudian langsung saya pakai summary-nya untuk melihat apa namanya pertumbuhan dari R square-nya. LM dot fit. Oke. Jadi kalau saudara lihat di pertama kali LS stat itu R square-nya itu adalah 0,544. Nah, sekarang sudah naik menjadi berapa ini? 0,55113. Dua variabelnya semuanya adalah apa? Signifikan. Tapi kalau keseluruhan tadi kan sudah kita lihat R square-nya itu 0,74. Jadi naik ya. Naik tapi belum sampai 0,774. Jadi artinya menambah variabel itu masih baik gitu. Artinya belum sampai saturated kan gitu. Saturated itu kalau nanti sudah mendekati masih misalnya 3 atau 4 itu mendekati 0,774. Jadi kalau secara keseluruhan itu tadi sudah saya tunjukkan di bawahnya itu MATV delta titik, yaitu terhadap semua variabel. Sekarang kalau kita lihat, ada interaksi. Ada interaksi itu, jadi coba saya baca ke halaman 115. Halaman 115. Ya, saya baca. Sudah ketemu? It is easy to include interaction term in linear model using LM function. The syntax LS stat (2) black tell that R include the interaction between term LS stat and black. Syntax LS stat perkalian dengan H itu simultaneously include LS stat H di dalam interaction term. Jadi orang usah ditulis. Jadi ini adalah singkatan dari LS stat
age plus ls start titik 2 age itu, jadi itu menunjukkan adanya apa namanya suku interaksi. Jadi kalau di sini kita misalnya tadi ls start age itu berarti sudah memasukkan ls start dan age gitu. Jadi kalau kita membuat itu apa namanya lm dot fit itu sama dengan lm dari matv kemudian tilde kemudian ls start kemudian star dengan age datanya Boston ini sudah memasukkan sebenarnya ini kan ls start plus age plus interaksi ls start dan age gitu ya, umur. Jadi kalau kita lihat misalnya nanti summary-nya lm.fit jadi yang di sini adalah apa namanya suku interaksi. Jadi age-nya di sini tidak signifikan, tapi interaksinya menjadi signifikan. Tapi secara keseluruhan ini p-value-nya kan kecil, berarti diterima. Jadi secara keseluruhan diterima, tapi kalau kita bicara masing-masing untuk umur atau age itu di sini tidak diterima. Tapi dia masih satu keluarga, boleh ada interaksi. Jadi interaksinya di sini adalah signifikan. Nah, kemudian kalau kita lihat kebagusannya itu tadi dari 0,55 naik 0,5557. Jadi masih terjadi apa? Kenaikan. Ya. Kemudian kalau kita baca ke bawah lagi, non-linear transformation of the predictor. The LM function can also accommodate non-linear transformation of the predictor. Cuma di sini nulisnya harus kalau misalnya x kuadrat adalah i x pangkat 2. Itu kesepakatan mereka. Ya, jadi nanti kalau kita menginginkan x kuadrat ya berarti L stat plus I L stat pangkat 2. Summary-nya seperti ini, saya kira saudara bisa membaca sendiri ya. Jadi saya tekankan bahwa di sini pakai I itu ya. Jadi kalau misalnya jadi apa namanya kalau memasukkan x kuadrat hanya jadi misalnya lm dot fit sama dengan lm dari matv ini s start kemudian plus ya, plus jadi i dari ls start pangkat 2. ls start. Jadi kalau kita mau memasukkan suku x kuadrat, berarti kita harus nulis juga datanya sama dengan Boston. Jadi artinya kita tidak usah menulis data sama dengan, cukup Boston aja juga nggak apa-apa kan gitu.
Ya. Oh, sebentar. Saya kebanyakan. Ya. Jadi kalau kita ingin lihat ininya ya berarti sampai dari LM tweet. Kalau kita ingin lihat ini. Oke. Ini turun sebentar. 524 ya, nggak banyak perubahan kan gitu. Tapi semua variabelnya X kuadratnya juga signifikan. R square-nya naik menjadi 0,64 ya. Berarti X kuadratnya juga punya pengaruh cukup banyak. Tapi belum sampai ke semuanya. Kalau semuanya 0,774. Nah, kemudian yang terakhir itu tentang adanya ini data kualitatif. Data kualitatif itu di sini sudah apa namanya sudah otomatis. Kita lihat kualitatif predictor itu di halaman 117. Jadi di halaman 117. Jadi kualitatif prediktor itu yang sifatnya misalnya ada PNS gitu, nanti status kepegawaian itu PNS non PNS itu adalah kualitatif prediktor. Jenis kelamin kan itu laki-laki wanita itu juga kualitatif prediktor kan. Nah, coba kalau saya bacakan halaman 117. Sudah? Mas Irfan sudah join? Sudah, Pak. Oh, udah. Tadi saya nggak bisa masuk, Pak. Oh, nggak bisa masuk ya. Tapi sudah mandi ya? Sudah, Pak. Sudah beres? Sudah bagus? Bisa nganjuk gimana? Ya, oke. Ya, memang kadang-kadang itu apa namanya yang namanya kita begini itu ya kadang-kadang nek mlebu susah itu juga bingung ki ngopo gitu. Waktu kuliah kedua ya, kalau tidak salah saya juga hampir nggak bisa masuk itu sehingga saya pakai tethering ya kalau nggak salah itu. Ya. Itu nggak tahu itu padahal ini saya memakai modem yang sama tapi nggak bisa jalan sehingga harus pakai tethering meh lali gitu jadi baru ya nggak apa-apa yang penting selalu semuanya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di lab gitu ya. Terus di acara obrolan ya itu kan walaupun saya masih di UGM saya masih ngajar seperti ini kan ada apa ya namanya kayak dari hati ke hati gitu terus ada mahasiswa yang ikut perwakilan dari Himasta itu ikut ya. Jadi itu ceritanya itu ketika anak saya masih kecil, saya kan mesti masuk itu jam 7. Kelas saya itu semuanya mesti jam 7. Karena saya mesti harus ngantar anak saya ke sekolahnya kan. Anak saya sekolah di SD percobaan sama waktu itu kemudian naik ke SMP gitu. Saya kan mesti harus ngantar gitu. Jadi saya mesti bisa tepat waktu gitu. Jadi mahasiswa saya tidak boleh untuk masuk kalau saya sudah masuk mesti saya nggak boleh masuk. Jadi tak ajari disiplin gitu.
Tapi ada mahasiswa itu alumni ya, yang cerita itu di terlambat. Padahal sebelumnya saya nggak pernah mengizinkan satu mahasiswa pun kalau terlambat itu masuk kelas gitu. Dia ceritanya itu begini. Saya tanya, kenapa Mas kok orang kok telat gitu? Terus mahasiswa itu jawab gimana? Saya nggak punya jam Pak gitu. Jadi saya nggak tahu jamnya berapa. Saya hanya melihat tanda-tanda di rumah yang bangun siapa gitu, saya bangun gitu. Kok saya juga terus akhirnya kok mesake banget orang duwe jam, orang duwe ini, ya sudah kamu boleh masuk gitu. Jadi itu apa ya namanya liku-liku hidup mahasiswa dan liku-liku hidup apa namanya seninya jadi dosen itu di situ gitu. Jadi mahasiswa itu mesti pinter aja ada apa namanya untuk ngakali supaya aturan itu bisa di dalam tanda petik loh ya, dikadalin gitu. Saya juga punya cerita begini. Di UGM itu dulu ada namanya Profesor Mugiono. Itu juga strict sekali. Mahasiswa itu, jadi kalau jam 7 itu dia jam 7 kurang 10 itu sudah di depan kelas itu. Jadi itu terkenal sekali itu Profesor Mugiono itu Profesor Geofisika satu-satunya itu. Jadi jam kurang 10 menit itu juga apa namanya sudah di kelas gitu. Jadi mahasiswa begitu nanti persis jam 7 tutup sudah tidak boleh ada yang masuk tanpa terkecuali gitu. Tapi mahasiswa juga ada aja yang punya akal itu. Gimana caranya? Jadi begitu tahu dia jam 7 kurang sedikit, kalau dia sampai di sana, di kelas itu jam 7 lebih 1 menit, dia kan tidak usah masuk gitu. Dia akalnya gimana? Itu dulu itu di skep utara itu kan ada, jadi pagi-pagi itu mesti ada teh yang akan diberikan ke dosen-dosen gitu. Jadi dulu minumnya itu kalau dosen ngajar itu nanti diantarin teh gitu. Nah, mahasiswa itu ngerti begitu gampang aja. Tehnya disaut, dia bawa teh masuk ke situ gitu. Akhirnya Profesor Mugiono itu juga lirih gitu loh. Wah, mahasiswa itu bawakan teh itu walaupun terlambatnya sedikit tapi oke gitu. Jadi artinya kalau misalnya Pak Mugiono itu hampir nutup kelas, pintu kelas itu karena tahu ada mahasiswa yang bawa teh itu dinanti juga gitu. Jadi itu apa ya namanya cerita-cerita apa ya lucu-lucu yang ya itulah kehidupan mahasiswa, itulah hidup dari apa namanya romantikanya itu jadi dosen dan jadi mahasiswa gitu ya. Itu banyak cerita yang begitu. Jadi yang kemarin itu yang ke saya itu cerita dulu saya tanya nggak punya jam itu saya juga nilai kan, saya boleh masuk gitu ya. Dan dia cerita di statusnya gitu ya. Ya, oke. Biar anu aja lah sedikitan. Jadi makanya saya selalu tanya Mas Irfan itu karena kemarin saya cari nggak ada, ternyata masih mandi sekarang. Ada apa Mas Irfan ya? Halo Mas Irfan. Loh, bukan mandi Pak, tapi ke kamar mandi. Oh, ke kamar mandi. Udah nggak enak mau izin. Oh, nggak apa-apa. Dulu kalau mahasiswa saya juga sering ke kamar mandi kok. Oke, jadi baik. Kita lihat di kualitatif prediktor halaman 117. We will now examine the Karsid data
which is in part of ISLR library. We will attempt to predict sales dari 400 lokasi. Nah, ini ada prediktor kualitatifnya seperti self log, jadi lokasi gitu ya. Jadi prediktornya di sini adalah bad, medium, dan good. Nah, ini kalau di apa namanya di R itu sudah otomatis. Jadi kita tidak kualitatif variabelnya itu jadi income, advertising, price, age, data care sheet itu. Jadi ini kalau ada apa namanya ada prediktor kualitatifnya itu otomatis dia tidak usah perlu dibuat dummy variabel gitu. Jadi ini seperti kita lihat di koefisien itu kan ada self log good, self log medium itu. Jadi itu di situ sudah menunjukkan bahwa yang data kualitatif itu sudah otomatis gitu. Nah, tapi untuk kasus kita yang ini kita harus membuat apa namanya membuat variabel dummy, harus membuat variabel boneka untuk yang saya berikan catatan di minggu ketiga itu. Ya, ini coba saudara lihat anunya dulu, saya tutup dulu ya ini ya. Kita lihat share-nya ini. Variabel dummy dalam regresi multiple. Oke, saya tak minum sama ke belakang sebentar. Nah, ini kita harus membuat kalau ini ya. Jadi saya bacakan ya, variabel yang disertakan dalam persamaan regresi biasanya mengambil data pada selang kontinu. Ada kalanya kita harus memasukkan suatu faktor yang hanya memiliki 2 atau lebih taraf yang berbeda. Misalnya data yang berasal dari 3 mesin, 2 pabrik, atau 6 operator. Nah, dalam seperti ini kita tidak dapat menyertakan skala kontinu pada variabel mesin, pabrik, atau operator. Kita harus memberikan taraf kepada variabel-variabel tersebut untuk memperhitungkan kenyataan bahwa berbagai mesin, pabrik, atau operator masing-masing mempunyai pengaruh deterministik yang terpisah atau berbeda terhadap variabel. Variabel semacam ini disebut dengan variabel dummy atau variabel boneka dalam bahasa Indonesia. Misalnya kita ingin memasukkan ke dalam suatu model gagasan bahwa ada 2 jenis mesin, misalnya A dan B, yang menghasilkan
taraf respon yang berbeda. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah memasukkan variabel dummy. Kepada variabel Z dapat diberikan taraf sebagai berikut. Z sama dengan 0 jika amatan berasal dari mesin A, Z sama dengan 1 jika amatan berasal dari mesin B. Untuk 3 mesin, kita memerlukan 2 variabel dummy Z1 dan Z2 dengan Z1, Z2 sama dengan 10 untuk mesin A, 01 untuk mesin B, dan 00 untuk mesin C. Nah, ini contohnya begini. Data adalah berat ayam kalkun dalam pound dan umur X dalam dalam minggu dari 13 kalkun untuk perayaan Thanksgiving. 4 berasal dari Georgia, 4 berasal dari Virginia, dan 5 dari Wisconsin. Coba, Thanksgiving. Siapa yang pernah tahu Thanksgiving itu apa? Mbak Cecilia, ngerti nggak Thanksgiving? Mbak Cecilia, ada nggak? Halo? Halo? Mbak Cecilia? Nggak ada. Mbak Martin? Perayaan hasil panen itu. Apa? Perayaan hasil panen tahun lalu itu kalau saya baca di internet. Ada bukan, Mbak? Thanksgiving itu kan pada waktu Columbus menemukan Amerika itu. Oh. Iya. Dan itu makannya adalah kalkun. Kalkun itu bahasa Inggrisnya apa? Ngerti nggak bahasa Inggrisnya kalkun? Mas ngerti ora Mas Gani ngerti ora bahasa Inggrisnya kalkun? Mbak Marlin ngerti ora bahasa Inggrisnya kalkun? Turki, ya benar. TU Turki ya. Kalau Turki sendiri adalah Turkish. Ya, beda. Kalau kalkun itu adalah Turki. Kalau di Ponorogo itu Turki Sobikun. Itu adalah sate Ponorogo, sate ayam. Itu yang terkenal namanya Turki Sobikun. Itu versi Indonesia. Nah, jadi itu asik ini, saya ambil contoh ini karena asik, itu banyak ceritanya dengan mahasiswa ini. Jadi kalau hidangannya itu adalah Turki yang di bake itu yang kalau kita dipanggang ya, dipanggang itu jenis ayam panggang ya. Nah, Turki panggang juga. Gede itu Turkinya itu. Seperti kalau saudara lihat di itu kan mesti kelihatannya itu menjelang Christmas itu kalau di Amerika itu, dan biasanya kan Gedung Putih kan juga menunjukkan Turkinya yang seperti apa gitu. Nah, ini kalau cerita dengan mahasiswa gimana? Nah, jadi itu hidangannya adalah kalkun dengan baked potato. Jadi potato itu kentang gede yang di bake, terus tengahnya diberi biasanya ada brokoli dengan cheese gitu ya. Jadi kalau saudara ingin modelnya itu, kalau saudara pergi di sini
di Wendy ya, Wendy apa namanya, hamburger Wendy itu, Old Vision hamburger itu namanya Wendy. Itu saudara bisa pesan yang namanya baked potato. Wah itu enak itu ya. Apalagi kalau aslinya baked potato-nya gede gitu. Saya tadi belum cerita hubungannya dengan mahasiswa apa gitu ya. Jadi di Amerika itu baik dosen, orang-orang tertentu itu punya semacam anak asuh gitu ya. Jadi kalau kita itu mahasiswa asing datang ke Amerika itu mesti pada waktu perkenalan itu banyak orang-orang yang menawarkan diri menjadi orang tua asuh. Orang tua asuh bukan berarti diasuh gitu enggak. Jadi orang Amerika itu biasanya kalau sudah ya umur 60, saya umur 70 ya. Jadi lebih tua lagi, umur 55 gitu. Kadang-kadang yang ada yang 50 gitu kan anaknya sudah pergi gitu. Jadi di rumah itu kosong. Nah, kalau dan belum tentu anaknya itu pulang. Jadi dia cari mahasiswa asing itu untuk teman untuk makan malam, kalau Thanksgiving atau Christmas atau acara-acara besar lainnya gitu. Jadi mereka memang mengumpulkan mahasiswa itu biasa gitu. Jadi biasanya satu keluarga itu punya 2 atau 3, ada yang 4 gitu anak asuh gitu. Nah, jadi kalau itu mahasiswa ya saya pun juga senang karena namanya mahasiswa diajak makan enak ya mesti senang kan gitu. Jadi nah itu waktu Thanksgiving itu acaranya biasanya kita diundang oleh host kita ya, orang tua asuh kita itu untuk makan kalkun dengan baked potato gitu. Jadi ini saya buat cerita karena memang saya sambil cerita biar Anda pengen sekolah di Amerika kan gitu. Jangan sekolah di Indonesia aja, mudah-mudahan nanti Anda juga bisa sekolah di Amerika. Sekolah di Amerika itu enak gitu ya. Jadi negaranya gede banget gitu. Jadi kalau kita bayangkan Indonesia tanpa lautan gitu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi dari Washington State sampai dengan Florida itu kan kira-kira seperti dari Sabang sampai dengan Merauke. Gede banget gitu. Jadi dan orang itu biasa kalau misalnya dosen yang sudah senior gitu, kalau ngajar itu dia punya apartemen di kota, tapi untuk weekend gitu dia punya ranch di apa namanya di daerah yang terpencil gitu ya, biasanya memang begitu, yang sunyi gitu ya. Di situ rumahnya itu gede banget, lalu luas banget, enggak apa namanya ya kadang-kadang ada yang punya apa namanya ternak, ada yang kadang-kadang hanya dibuat apa namanya plain biasa gitu, gede banget gitu. Nah kalau yang di kota itu biasanya memang untuk ngajar, jadi dia hanya beli apartemen kan gitu. Nah dia pun kalau ke kampus itu naik bis, jadi naik bis dia naik mobil sampai perbatasan kampus, di situ sudah ada bis yang ke kampus, dia naik bis di situ. Jadi mobilnya, mungkin Anda bertanya kenapa mobilnya tidak diparkir di kampus? Karena kalau parkir di kampus itu bayarnya mahal banget. 1 jam itu berapa dolar kan gitu. Nah itu kalau tiap hari kan juga mahal banget gitu. Jadi biasanya dia punya mobilnya itu ditaruh di parking lot, kemudian naik bis, jalan kaki, kemudian di kampus ya jalan kaki kan gitu. Tapi kalau waktu liburan dia pulang ke rumahnya yang di desa itu, wah gede banget gitu, dan ada apa namanya, ada pagar-pagarnya gitu. Saya tanya gitu, kamu nggak takut sendiri di sini gitu?
enggak gitu, kenapa gitu. Udah segini begitu kalau ada robber atau perampok gimana? Jadi di Amerika itu kalau rumah itu ya dipagarin itu orang masuk pagar itu sudah berhak untuk ditembak. Jadi di rumahnya itu ada senapan, ada. Jadi kalau di Amerika itu ya kita tahu sekarang kan banyak juga penyalahgunaan yang kadang-kadang dipakai nembak di apa namanya di apa di kota-kota itu ya, di sekolah barang itu ya. Itu jadi karena dia di rumah itu punya legal senjata gitu. Jadi kalau ada orang masuk range dia itu tidak izin itu sudah halal untuk ditembak gitu. Jadi jadi dia itu sudah itu untuk menjaga rumahnya gitu. Ya. Jadi kita itu memang Thanksgiving itu dan rumahnya itu bagusnya apa? Kalau kita itu pemanasnya itu biasanya pakai listrik atau gas gitu ya. Di rumah kuno itu pemanasnya masih pakai kayu gitu. Jadi memang dibuat kayu. Di Gedung Putih pun kan ada juga pemanas yang dari kayu kan itu. Jadi lebih apa ya, lebih natural, lebih gitu. Jadi ya memang ya kalau dosen sudah senior ya mestinya gajinya juga sudah lebih tinggi kan gitu. Jadi wajar kalau dia punya 2 rumah atau gimana gitu. Jadi itu. Jadi kita itu sebagai mahasiswa itu kalau datang dari luar negeri itu jadi rebutan dalam tanda petik ya. Mesti ada orang tua asuh gitu, kita diajak makan gitu. Jadi ini kalau nggak salah memang Thanksgiving itu pas musim dingin ya, jadi mendekati ini. Jadi seperti di Gedung Putih pun itu kan ada kalkun yang selalu ditunjukkan yang akan disembelih untuk makan Thanksgiving kan gitu ya. Nah kemudian, nah ini tadi ceritanya di sana kan gitu. Cuma Amerika itu kan besar gitu. Jadi kalkunnya itu berasal dari beberapa negara bagian. Yang pertama itu Georgia. Georgia itu di mana markas Coca-Cola itu di sana. Di Sprite segala itu markasnya itu di Georgia, di Atlanta. Kemudian apalagi CNN itu juga di Georgia kan. Kemudian ada yang dari Virginia. Virginia itu tempatnya itu George Washington. Rumahnya George Washington itu masih dipugar bagus itu. Jadi saya juga sudah pernah ke sana ke rumahnya George Washington itu apa ya dipugar itu tahun sekian itu sudah rumahnya itu penuh dengan jurnal gitu ya. Jadi yang saya kagum itu gitu, wah ini kita aja belum perang Diponegoro di sini sudah ada jurnal-jurnal yang dibaca oleh George Washington gitu. Itu selatannya dari Washington DC itu namanya Virginia. Dan 5 dari Wisconsin ya tempat saya belajar dulu 10. 5 dari Wisconsin atau W. Nah ini apakah kalkun ini sama dari satu daerah ke daerah yang lain kan gitu. Jadi ini kita bisa lihat kita ingin menghubungkan Y dengan X melalui sebuah model linear sederhana. Namun asal yang berbeda menimbulkan masalah. Bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Ini ada datanya sehingga kita membutuhkan ini dummy variabel. Jadi kalau yang di Georgia ya 10, kalau Virginia 01, kalau Wisconsin adalah 00000 kan gitu. Jadi mengapa kita perlu membutuhkan ini mungkin dari diagram pencar dulu atau nanti bisa kita lihat dari apa? Dari residualnya itu bahwa memang kita harus memisah gitu ya. Jadi coba itu nanti ada tugas saudara yang harus. Nah ini nanti kita kalau kita regresikan Y terhadap X, nanti kita hitung di R ya. Kita mendapatkan ini, kemudian dengan diagram pencar
Analisis residual menunjukkan bahwa jelas perlunya memperhitungkan taraf respon yang berbeda-beda. Nah, kita mengambil variabel dummy Z1, Z2 sehingga persamaan regresinya adalah ini. Nah, kita mendapatkan persamaan regresi baru adalah 1,43, 0,48 ini. Kemudian kita gunakan ini untuk, jadi versinya kan 1,0. Jadi kita nilai ini akan kita mendapatkan tiga garis ini gitu. Tiga garis regresi yang menyatakan perbedaan dari daerah asal dari kalkun tadi, Turki tadi gitu ya. Oke, nanti tugas saudara apa nanti kita lihat. Kita lihat dulu, sekarang kita balik lagi ke S+ untuk memasukkan datanya, kemudian kita lihat regresinya. Oke. Kita lihat R-nya dulu. Share. Halo. Ya, ini. Oke, kelihatan ini? Kelihatan? Pak. Sudah ya? Nah, sekarang kita masukkan X dan Y dulu. Jadi nanti kenapa kita harus menggambar dengan baik ya. Jadi dari gambar itu mengapa kita membutuhkan butuh dummy variabel tadi gitu ya. Kita lihat Y-nya dulu, berarti Y sama dengan C dari 13,3 8,9 kemudian 15,1 banyak kok ini 10,4 kemudian 13,1 12,4 13,2 11,8 11,5 kemudian 14,2 15,4 12,1 12,2 kita lihat nilainya berapa. Betul. Sekarang X sama dengan C 8 20 32 29 27 28 26 21 27 29 23 25 satu lainnya sama enggak? Ya. Jadi kalau kita lihat dulu plot X
Nah, ini saudara lihat kan di sini kayak ada semacam sejajar ini loh. Ini kan menunjukkan daerah-daerah tertentu gitu. Sekarang tugas saudara itu kalau apa namanya nanti X-nya kan di sini, Y-nya di sini. Nah, gambarnya itu kalau 13,3, 8,9, 15,1, 10,4 itu saudara kasih tanda X gitu ya. Kemudian yang Virginia saudara beri tanda misalnya 0 yang pakai hitam-hitam gitu. Terus kemudian yang Wisconsin itu saudara kasih tanda segitiga ke bawah, itu kan ada nomor-nomornya itu. Ya. Cuma ini dari 3 itu dalam satu grafik, nanti kan akan kelihatan tiga daerah gitu. Ya. Nanti kalau belum jelas saya bisa tulis lagi gitu. Coba. Jadi saudara menggambar plot X terhadap Y, jadi ini apa namanya, biar Anda ben rodo seneng lihat R ya. Jadi nanti kalau yang Georgia ini 1, 2, 3, 4, ya, nanti plotnya itu diberi tanda X. Kalau yang Virginia 13, 12, 13, 11, saudara tanda 0, itu juga nggak apa-apa. 0 biasa atau 0 tebal juga nggak apa-apa. Tanda lainnya nggak masalah. Wisconsin-nya kan 5. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, itu saudara beri tanda misalnya segitiga ke bawah. Itu kan ada nomor-nomornya atau itu. Tapi saudara sekarang plot dalam satu gambar gitu ya. Satu gambar bahwa itu mungkin menunjukkan bahwa kita perlu dummy variabel kan gitu. Sudah ngerti pertanyaan saya? Mas Dika jelas tak? Jelas, Mbak. Jelas ya. Mbak Siska, jelas tak? Mbak Siska. Pertanyaannya, Bapak jelas nggak? Ya. Mas Gani? Iya, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke. Ya, itu pengerjaan pertama. Nah, sekarang kita regresikan kan gitu. Misalnya kita buat lm dot itu dummy 1 ya. Sama dengan lm dari Y terhadap X. Kalau datanya jelas kan di sini nggak apa-apa Mas ya. Coba kita lihat. Oke. Jadi ini kita punya kalau lm dot ini koefisiennya. Tapi kalau kita melihat summary-nya, summary dari lm kami 1. Oke. Jadi ini kita lihat, oke, p-value-nya juga kecil, signifikan gitu. Jadi kita itu gini loh, signifikan itu memenuhi persyaratan minimal. Gitu. Jadi misalnya ya, yang signifikan itu tidak harus 1, banyak, nggak masalah gitu. Jadi misalnya saudara punya uang 17 juta, saudara pengen beli sepeda motor. Nah, yang signifikan kan banyak. Bisa, wah aku ngerti aku mau badbit Beat, ada Yamaha apa jenis tertentu, ada Suzuki jenis tertentu gitu. Ada mungkin motor Cina apa saiki apa ya wis ra ono gitu, saya nggak tahu lah. Jadi artinya yang memenuhi itu juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya saya punya uang 110 juta, saya pengen beli mobil, oh di situ ada Brio, ada Satria, ada apa gitu kan. Yang itu mobil-mobil kecil-kecil itu kan banyak itu jenisnya kan gitu. Suzuki ada, Honda ada,
Toyota ada, kemudian yang lainnya juga Isuzu gitu juga ada kan gitu. Itu namanya signifikan. Tapi yang terbaik, Anda baru milih, punya kriteria kan gitu. Jadi ini pun juga sebenarnya signifikan, tapi masih bisa diperbaiki kan gitu. Kemudian seperti tadi kita lihat kita lihat nanti apa namanya names dari LM dot jadi kan kita ingin lihat residualnya seperti apa. Jadi kalau kita ingin lihat residualnya ya berarti kita lihat ada nggak ini. Jadi LM dot Dami $1 residual. Ya. Enggak. Oke. Jadi lengthnya berapa? Sama dengan X-nya enggak? Length. Teman, nanti mobilnya bagian. Oke, Sun. Length dari LM dot Dami $1 residual. 13 berarti ini kita bisa ngeplot apa jenenge X-nya dengan residual. X-nya katanya juga 3 kan. Jadi ini LM dot Dami $1 residual. Benar ya, oke. Nah. Saudara lihat di sini juga yang ini, yang atas itu kan juga ngumpul, yang bawah juga ngumpul ya. Itu nanti kalau saudara sesuaikan juga gambarnya itu sesuai dengan tadi, misalnya 4 pertama adalah untuk Georgia, yang 4 berikutnya adalah untuk Virginia, kemudian yang 5 berikutnya adalah untuk Wisconsin ya, diberi tanda seperti tadi nanti kelihatan bahwa itu perlu apa dipecah gitu ya, perlu dipecah. Sehingga kita tadi mendefinisikan dummy variabel Z1 dan Z2 kan gitu. Jadi sekarang kita regresikan bertiga. Jadi Z1 kita harus mendefinisikan variabel Z1 sama dengan C apa namanya Georgia kan satunya 4. 1, 2, 3, 4, kemudian lainnya 0. Sebanyak 9 karena 13 tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat length dari Z1. Ya, sekarang Z2. Z2 itu berarti yang pertama 000, kemudian Georgia-nya 111 4 kali, kemudian lainnya 5 kan. Kemudian otomatis yang 00 itu adalah Wisconsin kan gitu. Jadi C berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian 1 4 kali, 1,1, 1,1, 8 ya, kemudian 5 kali, 1, 2, 3, 4,
5. Cek. Ya. Jadi sekarang kita bisa membuat persamaan baru, jadi lm dot dummy 2 sama dengan lm dari y diregresikan terhadap x plus z1 plus z2. Oke, jadi kalau kita lihat koefisiennya adalah lm dot dummy 2. Oke, summary-nya berarti summary lm dot dummy. Oke. Coba lihat bahwa apakah ini membuat perbaikan atau tidak, ya semuanya kan signifikan, ya. Komponen wise juga apa? Juga signifikan kan gitu. Kemudian saudara lihat apa perbaikannya. Kalau tadi itu dengan tanpa dummy variabel kan R kuadratnya 664. 0,664. Sekarang berapa ini? Coba saudara lihat. 9794. Jadi sudah 97% kan gitu. Adjusted-nya juga 97,26. Jadi tidak banyak beda. Jadi terlihat sekali kenaikan dari apa? Kenaikan dari signifikansinya jadi lebih kelihatan sekali kan gitu, kelihatan sekali. Nah kemudian tadi di diktat tadi kan ini, jadi kalau kita lihat persamaan di sini, lali seperti ini. Nah, ini kan kalau Georgia kan berarti ini 1, ini 0. Kalau Virginia ini 0, ini 1. Kalau Wisconsin ini 0, ini 0. Jadi menjadi nanti saudara lihat kan 3 garis yang sejajar beda slope-nya kan gitu. Jadi itu yang membedakan bahwa 3 daerah itu memang berbeda, apa namanya istilahnya, dengan umur yang sama itu berat badannya ada perbedaan kan gitu. Karena ini kita punya 3 garis yang sejajar. Garis-garisnya saudara bisa apa namanya, saudara bisa di lay down ya, ditempelkan di diagram pencar tadi ya. Saudara bisa apa namanya, bisa ditempelkan di diagram
Oke. Ini kalau melihatnya nggak bisa ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini jadi sebentar. Kalau harus kita jadi nanti garis-garisnya itu 3 garis yang didapat itu saudara tempelkan di sini ya, nanti kelihatan mana yang Georgia, yang mana yang Virginia, mana yang Wisconsin kan gitu. Ya, itu tugas saudara. Jadi pertama kali memberi tanda, kemudian yang terakhir itu harus ditambahkan, ditempelkan garis-garis baru yang didapat garis regresinya supaya kelihatan bahwa ini lebih 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 komunikatif ya istilahnya, lebih komunikatif. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, komentar, pertanyaan. Gimana Mbak Marlin Batimena? Bisa tahu mengikuti? Iya Pak, bisa Pak. Oke. Atau terlalu kecepatan, artinya terlalu detail. Gimana? Pas atau Pas Pak. Soalnya saya juga masih gimana ya, masih agak susah sih sama R, jadi udah pas banget Pak. Terima kasih Pak. Iya, oke. Oke, jadi ini saya kira itu. Kemudian kita masih pertanyaan yang berikutnya tadi kan kita itu kadang-kadang pengen nambah variabel gitu ya. Seperti juga kalau kita punya makanan banyak gitu kan nambah. Gitu. Nah, libur pun kan juga kadang-kadang libur sehari kurang 2 hari gitu. Tapi coba kalau liburnya sudah 4 hari 5 hari kan bosen itu. Orang pengen jadi kalau kita aja kalau misalnya ini ya pegawai itu kan wah sekarang harus kerja dari rumah itu ya seneng di rumah gitu. Tapi nek wis 1,5 bulan gitu di rumah terus nggak ke kantor gitu ya wah ya bosan juga kan gitu ya. Itu namanya saturated gitu ya. Orang pengen satu ketika itu kita sampai pada puncak mesti harus mau turun kan gitu. Nah, orang nggak bisa di puncak terus itu itu kehidupan itu pokoknya kita harus mengikuti distribusi normal apapun kan gitu gini cek gitu naik gitu kalau sudah naik gitu kita pasti turun kan gitu saya pun juga gitu kan artinya umur saya itu sekarang sudah 70 ya jadi kalau dulu sate sikat itu sekarang kalau makan durian itu tidak menarik lagi gitu ya. Ya menarik tapi kalau lebih takut kolesterolnya dari gitu. Jadi orang juga terus akhirnya ngurangin gitu. Jadi hukum Newton itu loh aksi sama dengan reaksi. Jadi kalau dulu kita bekerja itu juga puncaknya ya. Saya kalau sudah guru besar itu kan puncak. Terus 4E itu juga puncak itu ya. Itu gajinya gede itu. Nah, saya nggak bisa ikut terus gini. Saya sekarang pensiun gitu ya. Gajinya turun gitu. Itu nggak apa-apa. Saya harus sudah sadar gitu. Sudah belajar dari kehidupan gitu. Tapi ya hukum Newton tadi kalau dulu biasanya makan harus ya gampangnya harus enak, harus gitu. Sekarang mau makan enak kena kolesterol gitu, kena gula gitu. Jadi ya berarti kan jatah makannya juga makin sedikit kan. Tapi itu bersamaan dengan gaji juga turun kan gitu. Jadi balik lagi ke hukum Newton gitu. Aksi sama dengan reaksi kan gitu. Jadi tidak ada orang umur sekian, umur makin tua terus makannya makin gati itu ya nggak ada gitu. Itu menyalahi hukum alam. Nah, itu aja. Jadi kita harus bersyukur apa yang kita sudah
dapatkan gitu ya. Nah, yang penting itu katanya hidup itu mau bersyukur apapun keadaannya itu kita masih ada ruang untuk bersyukur. Pokoknya jangan ngelihat ke atas, kadang-kadang ngelihat ke bawah biar kita bisa bersyukur. Itu kan itu kehidupan itu. Whatever itu pasti ada ruang untuk bersyukur gitu. Tapi juga ada ruang untuk kita itu mengeluh. Tapi itu mengeluh itu jalan setan, bersyukur itu jalan Gusti Allah kan gitu. Kita milih jalan yang mana kan gitu. Ya. Oke, tadi ini kan berkaitan dengan regresi tadi apa? Jadi kita itu selalu pengen nambah, tapi harus sadar satu ketika mesti harus itu turun kan gitu. Nah, ini yang disebut dengan selected variable gitu ya. Jadi pemilihan variabel terbaik, kita memilih beberapa yang istilahnya yang optimal itu bahasa statistiknya itu parsimonius. Parsimonius. Parsimonius itu artinya yang pas gitu ya. Jadi yang yang optimal gitu. Jadi optimal itu pilihan terbaik dari yang ada, karena hidup itu juga pilihan. Hidup itu bukan keinginan, hidup itu adalah pilihan. Maksud saya pilihan itu misalnya, saudara kan pengennya misalnya nanti gajinya tinggi, pekerjaannya lebih sedikit gitu. Ya, tapi juga makan kan juga begitu. Pengennya makan enak, nggak ada side effect. Gitu. Itu pengennya kan gitu. Tapi pilihannya kalau pengen makan ini akibatnya begini gitu. Jadi apalagi kalau orang sudah sakit, misalnya orang sakit gula sama sakit liver. Sakit gula itu menghindari gula, kalau sakit liver butuh gula. Jadi istilahnya kalau kita minum yang manis-manis, livernya bagus, penyakit gulanya kambuh. Tapi kalau kita tidak minum manis, gulanya bagus, livernya yang kena kan gitu. Nah itu namanya pilihan. Nah, terus pilihannya itu kita buat optimum. Nah, optimumnya itu dokter yang menentukan gitu. Diberi obat diabetes, nah berarti boleh makan gula tertentu gitu, ya nggak boleh banyak-banyak gitu. Tapi dibolehkan sehingga levernya juga terjaga gitu. Itu namanya mencari optimal dan itu namanya pilihan. Kalau kita inginnya kan, kalau keinginan kan pengennya ya makan gula tapi tidak sakit gula kan, itu namanya keinginan kan gitu. Ya. Oke, jadi ini tadi analogi dengan kita memilih the best regression gitu ya. The best regression itu ini sebentar, ini kalau kita lihat saya harus kembali ke halaman. Nanti kita pakai S juga, untuk pakai R sudah. Sebentar, ini halaman yang agak panjang. Halaman 244. Sudah? Ya. Subset selection method lab 1. Laboratorium. Memang ini kan kuliah hari ini banyak labnya ya. Karena ini gini itu kan kita tinggal baca di sini, saya mestinya nggak usah nulis yang di handout ya. Itu malah kesel. Jadi, saya bacakan 651. Best subset selection. Here we apply the best subset selection approach to the header data. Header itu kalau bahasa kita waktu SMP itu kasti ya. Kalau kerennya itu kan baseball. Kerennya baseball. Kalau di Amerika itu kan jadi olahraga yang favorit kan gitu. Gawe topi, gawe itu celonone apik-apik gitu ya. Ya. Hitter. Jadi
atlet itu sangat tergantung pada kemampuannya untuk hitter gitu. Jadi saudara lihat kalau di basket segala itu kan atlet itu dibayar berapa rata-rata memasukkannya, berapa rata-rata dia melakukan blok, berapa rata-rata dia bertahan gitu. Ada semuanya statistik-statistik itu yang membuat dia akan digaji gitu. Ya kalau saudara lihat yang di playoff tahun ini kan Ben Simmons yang dari Philadelphia 76ers itu gajinya tertinggi ya, bersama-sama Joel Embiid itu gajinya tinggi, tapi begitu pada waktu kejuaraan atau namanya playoff itu pada saat kritis dia harus selisihnya 1, tapi dia tidak bisa, dia pegang bola tapi tembakannya itu meleset. Nah itu langsung dia semacam dipecat dari klubnya, dan klub-klub lain juga nggak begitu mau untuk nawar dia gitu. Jadi harganya gampangannya ceblok jatuh. Itu apa ya yang terjadi di di olahraga gitu. Seperti kita juga sudah tahu banyak bintang-bintang olahraga kita itu yang pada waktu menang ya disubyo-subyo, tapi kalau nanti sudah nggak menang kan nggak gitu ya. Biasanya ya ada yang pinter terus sudah dijadikan modal, tapi ada juga yang sampai sakit, nggak punya apa-apa gitu, macam-macam lah hidup itu kan gitu. Tapi ini kalau berhubungan dengan data ini kan data dari baseball, jadi ini saudara lihat itu kan salary-nya itu, jadi salary-nya itu tergantung pada banyak itu. Nah, jadi ada walks, runs, RBI, years, dan seterusnya itu kan nanti berhubungan dengan salary kan gitu. Ya. Jadi nanti kita akan lihat dari variabel yang banyak itu yang optimum yang mana kan gitu. Yang optimum yang mana. Jadi we apply the best subset selection. Jadi tadi ceritanya kita itu selalu pengennya nambah variabel atau dari yang banyak kita kurangi itu. Jadi ini kalau satunya itu forward, satunya itu backward gitu. Nah, kemudian ini kita mencari base. Base-nya itu yang artinya yang parsimonious gitu. Jadi yang tidak terlalu banyak tapi sudah bisa mengatasi, artinya sudah memberi kepuasan kita pada tingkat tertentu. Jadi first of all we know that salary variable is missing. Jadi yang pertama kali itu nanti di clean ya, itu ada caranya. Kemudian hitter, kemudian kita itu mempunyai beberapa kriteria ya. Nanti kok saudara lihat nanti pertama kali itu kan namanya pakai R square, adjusted R square, ada CP Melo statistik, kemudian ada BIC, Bayesian Information Criteria, ada AIC gitu ya. Tapi biasanya kita lebih senang pada R kuadrat, R square, RSQ. Kalau bedanya kalau RSQ itu maksimum, kalau residual sum square itu karena kesalahan itu adalah minimum. Jadi kita yang pertama kali itu kan base subset. Base subset itu kemudian ada yang forward, ada yang backward. Jadi base subset itu semua kemungkinan regresi itu kita tulis. Nah itu base subset. Kalau forward itu kan ke depan satu-satu. Jadi dimulai 1 tambah 1 tambah 1 lagi gitu, yang terbaik mana. S2 sampai penambahannya itu akan akan saturated gitu, seperti tadi saya kata. Tapi kalau backward itu dimulai dari banyak dikurangi 1 per 1 gitu. Itu banyak dikurangi 1 kurang masalah, belum belum kelihatan hasilnya. Kurangi 2 belum, kurangi 3
Nah, baru optimal kan. Jadi seperti naik lift itu loh. Naik lift itu kan pertama kali wong-wong lebih sering kan liftnya di MIPA itu kan kecil itu. Jadi gerutuk gitu kan, masuk semua terus gitu kan. Berarti itu apa? Overweight kan gitu. Satu keluar masih berarti kurang lagi keluar lagi kan gitu. 3 orang keluar gitu. Terus sudah itu bisa jalan, berarti itu apa yang dikeluarkan 3 variabel kan gitu. Itu jadi statistik itu enak, ada analoginya aja dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi apalagi yang kuliah terapan seperti ini, kita banyak sekali analoginya. Ya, jadi kalau forward itu tadi seperti makanan tadi, atau kita minum apa es degan gitu tadi kan gitu. Atau saudara makan pizza gitu, satu slice itu enak gitu, 2 slice enak gitu. Nah kalau sudah 5 slice sudah mendem kan gitu. Ya optimalnya 5 kan gitu. Tadi kalau yang backward itu ya seperti tadi, seperti kita naik lift overweight gitu, 1 keluar masih gitu, berarti masih overweight gitu, 2 dikeluarkan gitu. Sampai liftnya bisa berjalan ke bawah. Kalau sudah bisa berjalan kan berarti sudah cukup yang dikeluarkan, berarti optimal. Ini jadi kita kenal 3, yang 1 yang sekarang itu semua regresi 1 variabel dihitung, regresi 2 variabel dihitung, regresi 3 variabel dihitung, sampai regresi 4, 5 itu kemudian itu dibandingkan R kuadratnya mana yang terbesar. Nah itu namanya base subset regression gitu. Jadi ini di sini kita lihat apa namanya, kita sudah ISLR kan, jadi kita memakai datanya adalah heater. Jadi heater itu kan heat itu kena gitu loh. Di baseball gitu. Oke. Nah ini name-nya kan banyak. Names dari nah kita ingin lihat dependennya itu, responnya itu adalah salary kan gitu. Nah ini salary itu ada yang apa? Yang harus dihilangkan. Ini saya kira sudah saya clean-nya sama dengan di situ. Jadi kita lihat kalau apa namanya dimensinya sudah 263 itu sudah. Jadi coba kita lihat dimensi dari sudah 26320 itu sudah apa namanya baris yang terakhir itu. Ya, jadi itu sudah di cleaning karena ada beberapa data yang hilang, caranya menghilangkan saya kira itu juga ada header NA omit.header. Pertama kali sum is NA header bulan salary itu. 9 kemudian di omit NA yang data hilang itu kita ambil. Nah, kemudian kita mengambil kita memakai library libs. Kemudian kita lihat ini reg subset itu berarti semuanya itu kita masukkan kan. Jadi ini kita lihat reg fit dot full itu semuanya sama dengan reg subset dari salary itu dikerjakan pada semua variabel. Jadi tilde titik, kemudian datanya adalah data header. Data sama dengan
Oke, jadi nanti kita akan punya summary-nya itu apa? Summary dari Recfit.tool. Recfit. Oke. Coba kita lihat ini sampai dengan 8 variabel. Tapi kalau misalnya kita tadi punya 19 semuanya juga nggak apa-apa. Nanti kita coba. Coba sekarang kita lihat. Kalau satu yang terbaik mana itu? Mbak Cecilia, aku sana urung Mbak Cecilia. Jadi urung tak gunain ketemu. Halo? Mbak Cecilia. Nggak ada ya? Speakernya Pak, mic-nya Mbak Cecil katanya bermasalah tadi. Oke. Nah, Mas Irfan ngerti nggak siji ki ndi? Iso maca kuwi ora? Yang terbaik apa? Bentar Pak. Itu dilihat di layar itu juga bisa kok. Iya, Apa tak gedeke? kelihatan Pak. Nah, yang satu variabel apa yang terbaik? Hit nih Pak. Oh, kok wit. Sing ono bintange itu. Put out nih Bu. Hah? Sing ndi? Put out. Ayo ora ono. Sing ono bintange itu, sing satu kan terus ke kanan kan gitu. At bat itu kan kosong, hits kosong kan gitu. Berekno sing bintang. Apa? Soalnya itu kadang-kadang kalau nggak bisa baca ya nanti nggak ngerti. Belum paham Pak. Nggak didelok wae ono sing ono bintange ndi aja kudu paham. Ora ngerti kok. Maksudnya sing ono bintange. Sing siji baris pertama itu artinya gas satu variabel. Sing ono bintange. at bat niku. Endi adat endi bintange. Kena kosong ngono kok. Oh, baris pertama. Baris pertama itu kan ada 2 baris itu. Sing ono bintange. Berarti itu CRBI. baik deh. Apa? CRBI. Ah, wis iso to. Ora usah ngenteni sesuk, engko malah bengi lali engko ora ndelok gitu. Oke. Sekarang Mbak Marlin, yang 2 itu yang apa yang terbaik? Coba yang ada starnya Mbak. Iya Pak, yang hits itu ya Pak, kolom kedua. Nah, terus sama mesti 2. Kolom ke CRBI Pak. CRBI. Bentar itu yang 2 kan. Jadi kalau 2 terbaik dari 19 variabel itu adalah apa namanya hit dan CRBI ya, harus ngerti toh. Sekarang kalau 3 variabel Mbak Marlin. Iya Pak. Apa? Coba lihat. Yang 3 terbaik. Sing ada bintangnya. Iya Pak. 3 bintangnya di kolom baris ke-6 ya Pak. Baris ketiga. Baris ketiga itu 3 variabel. Oh ya, yang kalau 4 itu berarti 4 variabel. Oh iya Pak, yang hits, kemudian CRBI sama apa ya Pak? Nggak kelihatan yang satu. Sama lu gedene mesti ora ketara. Gimana Pak? Oh ya. Saya itu nggak begitu kelihatan kok. Itu tak kayak full layar loh itu. Iya Pak, yang put out itu ya Pak? Put out, benar. Itu kan 3 tahu berarti. Pak, maaf ya Pak. Nggak apa-apa.
Tapi kan kowe ora usah nunda, engko ndelok dhewe bingung. Kalau gini kan kamu sudah ngerti kan? Iya, 3 Pak. kan? Ya oke. Terima Berarti kasih. 3 yang terbaik itu variabelnya. Kalau 4 terbaik itu gitu. Nanti kalau dari 8 ya berarti bintangnya 8. 9 ya bintangnya NO itu. Ngerti? NO. Ngerti ora Mbak? Mbak anu. Bintang 9 itu NO, ngerti ora? Mbak Marlin, Oke, Pak. ngerti ora? Bintang 9 NO. Bintang 9 nggak ada, Pak. Ya, bintang 9 itu NU. Oh, NU itu Nahdlatul Ulama. Jadi benderanya Nahdlatul Ulama itu bintangnya 9. oh iya. Jadi ketika katanya pada waktu muktamar NU itu kan biasanya orang-orang kalau organisasi tertentu itu kan wah mewah gitu. Di mana nginepnya di hotel bintang 5 sudah terbesar gitu. Orang NU kan nggak kalah kan gitu. Kalau NU bintang 9 gitu. Di mana itu? Di pesantren kan gitu. Gitu aja. Ya, jadi oke, sebentar ya, ini sudah jam 10, ini saya ada rapat jam 10. Kita teruskan lagi insya Allah minggu depan ya. Dan nanti bisa dilihat dulu apa namanya yang